225. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat ini, terdengar suara ricuh. Ada beberapa pria yang duduk di meja di depan, semuanya bertelanjang dada dan bertato. Salah satu dari mereka berdiri dengan marah karena tersiram sup sayur. Di sebelah mereka ada seorang pelayan, dia sedang memegang makanan dan menangis ketakutan. Apa yang terjadi? Bosnya segera datang dan menatap tajam pelayan itu. Kamu pasti bosnya. Pelayanmu menumpahkan makanan ke aku. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Pria dengan tato harimau putih di lengannya berkata dengan marah dan wajah yang arogan, dia jelas adalah gangster. Lisa, bagaimana bisa kamu melakukannya? Cepat minta maaf. Bos itu memandang pelayan itu dengan wajah cemberut. Sementara pelayan itu menangis dan membela diri, bukan seperti itu, kakinya yang membuatku tersandung. Kamu masih berani melawan? Cepat minta maaf, bos itu marah. Maaf, maaf. Pelayan cuma bisa meminta maaf dengan rendah hati, kemudian pergi dengan kepala tertunduk. Seluruh restoran menatapnya. Beberapa orang menggelengkan kepala secara diam-diam, yang lainnya menertawakannya, tetapi tidak ada yang membelanya. Bahkan, beberapa orang juga melihat pria bertato di lengannya itu sengaja mengulurkan kakinya untuk menjebak pelayan itu. Namun, mereka bukan orang biasa. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Terlebih lagi, tidak jarang dalam industri jasa mengalami ketidakadilan seperti ini. Atau begini saja, bagaimana kalau semua makananmu aku gratiskan? Bagaimana dengan itu? Bos juga berharap untuk menenangkan masalah ini. Bagaimanapun, tidak akan baik untuk bisnis ini jika hal-hal seperti itu menjadi besar. Ini cukup bagus. Pria bertato itu mengangguk dan menegur, aku tidak bermaksud menasihatimu, kalian seharusnya mencari pelayan yang lebih gesit. Makanan bahkan tidak disajikan dengan baik, bukannya lebih baik mengurus pekerjaan di rumah saja? Pecat saja dia, agar tidak membawa masalah di restoran ini. Ya, aku akan memberinya pelajaran nanti. Bos itu tersenyum dan bergegas kembali bekerja. Jensen memandangi pelayan yang datang itu. Dia tidak menyangka itu adalah mantan pacarnya, Lisa. Bagaimana dia bisa bekerja di restoran? Lisa berjalan melewati Jensen dengan membawa piring. Setelah melihat Jensen, kepalanya semakin menunduk, seolah dia sudah merasa sangat malu melihat orang. Faktanya, ketika Jensen memasuki restoran, dia sudah melihat Jensen. Jadi dia meminta rekannya yang mengantarkan makanan untuk Jensen, alasan utamanya karena takut Jensen akan menertawainya. Dia benar-benar susah sekarang. Ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia sangat membutuhkan uang. Apa yang bisa dia jual di rumah juga dia jual, tapi dia masih memiliki banyak hutang. Namun, pekerjaannya tidak berjalan dengan baik untuk saat ini, jadi dia harus bekerja di restoran. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan pacarnya lagi, apalagi ketika dia sedang sangat menyedihkan seperti ini. Dulu, Jensen sangat miskin, jadi dia memandang rendah Jensen dan mempersulitnya. Dia bahkan menipu Jensen ketika Jensen sedang jatuh cinta dengannya. Sekarang pembalasan sepertinya telah datang. Gilirannya untuk menerima kesialan itu. Oleh karena itu, dia sangat takut Jensen akan menertawakannya, hatinya bahkan lebih menyesali perbuatannya. Setelah berpacaran dengan begitu banyak pria, hanya Jensen yang tulus padanya dan yang terbaik untuknya. Sayangnya, dia melewatkannya dan Jensen sudah menikah. Liz. Jensen ingin memanggil Lisa, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Kak Jensen, apakah kamu mengenalnya? Dia terlihat cantik. Apakah kamu ingin aku membantu? Tuan muda Nico mengira Jensen tertarik dengan Lisa. Jangan bercanda, dia hanya teman lamaku. Lebih baik kita lanjut makan saja. Jensen lanjut minum bir bersama Tuan muda Nico dan yang lainnya. Di dapur belakang restoran, bos memarahi Lisa. Apa gunanya kamu di sini? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Kamu jangan lupa, kamu bukan Lisa superstar lagi sekarang. Keluargamu berhutang jutaan yuan kepada orang lain. Kamu harus mengesampingkan kesombonganmu itu dulu. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu dulu pernah punya pacar yang sangat baik padamu, dan sekarang dia sudah cukup sukses. Coba lihat itu mantan pacarmu, dia telah sukses besar, sedangkan kamu tetaplah kamu. Jika kamu tidak dapat melakukan pekerjaan ini, maka berhenti sajalah. Bos memarahi Lisa di depan semua orang dan mempermalukannya.
Jika bukan karena melihat keluarga Lisa yang sedang dalam masalah, sejujurnya dia benar-benar ingin memecat Lisa saja. Aku salah, Meneer, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Lisa menangis. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jangan ulangi kesalahan yang sama, dan biaya makan orang itu akan dipotong dari gajimu. Bos berkata dengan nada dingin, ingatlah perkataanku, pelanggan adalah raja. Jika dia ingin kamu tertawa, maka kamu harus tertawa. Kamu dengar itu? Baik, aku mengerti. Begitu bos sudah pergi, Lisa meneteskan lebih banyak air mata, karena pria itu yang benar-benar membuatnya tersandung. Namun, malahan dia yang tidak hanya dimarahi, tetapi juga memberi orang-orang itu makanan gratis. Cepat, sajikan beberapa botol bir untuk meja 039. Saat ini, ada seseorang yang berteriak kepada Lisa. Wajah Lisa berubah. Bukankah meja 039 masih diduduki orang yang sama di meja tadi? Orang-orang ini masih mencari masalah lagi dengannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi memang tidak ada yang bisa membantunya sama sekali. Beberapa rekan bahkan merasa senang. Bagaimanapun, Lisa adalah orang yang cantik dan sangat populer di kalangan tamu yang datang. Mereka cukup iri dengannya. Masih belum pergi juga. Seseorang meneriakinya sambil tersenyum dingin. Lisa pun hanya bisa keluar dengan membawa beberapa botol bir. Sudah datang ini. Bisa dibilang gadis ini sangat tepat waktu, sosoknya juga menawan, parasnya juga cantik. Pria itu mencibirnya. Ketika Lisa mendekat, pria dengan tato harimau putih di lengannya itu tiba-tiba menarik Lisa, dia pun terjatuh ke pelukannya. Ah! Lisa berteriak, dia sangat ketakutan. Teriak apa kamu, mau dipecat? Begini saja, aku akan memberimu 200 yuan untuk menemani kami minum. Jika kamu menggelengkan kepala, aku akan menampar wajahmu di depan umum, pria itu berbisik pada Lisa. Wajah Lisa berubah drastis. Meskipun dia pernah sangat sombong, tapi bukan berarti dia akan menerima siapa saja. Orang-orang ini berusia 30-40-an. Dia sungguh tidak tahan. Maaf. Dia bergegas melepaskan diri dari pelukan pria itu dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Wajah para pria itu langsung menjadi suram. Meskipun mereka saling berhadapan, mereka tetap tidak berani memaksanya di depan umum. Pria bertato harimau putih itu berkata dengan marah, "Bos, kemarilah." Setelah berbicara, dia menumpahkan piring di atas meja pada dirinya sendiri dan berteriak, "Apa maksud restoranmu ini? Masih memiliki dendam padaku, jadi membiarkannya memberiku pelajaran, seperti itu?" Setelah bos bergegas keluar, dia marah dan memaki lagi. Lisa ini benar-benar membawa sial. Apakah kamu tidak puas dengan kami? Kamu baru saja menumpahkan sup ke seluruh tubuhku, aku masih sabar, bahkan tidak mempermasalahkannya dengan kalian, dan sekarang kamu masih berani melakukannya lagi. Pria itu tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Lisa. Sebuah tamparan dilontarkannya, apa kamu benar-benar berpikir kalau kamu itu seorang putri? Aku memberimu uang, itu rezekimu, tapi malah berani menolaknya. Lisa, jika kamu masih menginginkan pekerjaan ini, lakukan saja apa yang dikatakan para tamu. Jika kamu tidak mau, silakan keluar saja. Bos tiba-tiba berbicara, yang artinya Lisa harus membiarkan pria itu menamparnya untuk menenangkan amarah mereka. Lisa merasa bahwa martabatnya telah direndahkan seperti seekor anjing, tetapi demi keluarganya dan pekerjaan ini, dia akhirnya masih menahan diri. Pak! Namun, sebelum tamparan itu sempat menyentuhnya, saat Lisa membuka matanya dan melihat, dia menemukan Jensen yang berdiri di depannya, bahkan sedang memegang tangan pria itu. Jensen. Lisa sangat terkejut. Air matanya pun tanpa sadar mengalir begitu saja.